Halo, selamat siang. Motovlog Padang. Bertepatan dengan hari kasih sayang ini, tanggal 14 Februari. Tema yang kita angkat kali ini yaitunya kisah cinta Siti Nurbaya dan Samsul Bahri. Bagaimana ceritanya? Simak video ini dan jangan lupa subscribe ya. Ya, legenda Siti Nurbaya berasal dari legenda Ranah Minang yang sangat terkenal, di mana Siti Nurbaya dan Samsul Bahri adalah pasangan kekasih yang sudah lama berpacaran. Namun karena hutang dari orang tua Siti Nurbaya terhadap Datuk Maringgi, maka Siti Nurbaya harus merelakan cintanya dengan Samsul Bahri dan rela menikah dengan Datuk Maringgi, sehingga cinta mereka kandas oleh hutang orang tua. Cerita ini bermula di cerita rakyat Kota Padang. Siti Nurbaya adalah anak dari saudagar yang kaya, di mana orang tuanya lambat laun usahanya pailit disebabkan oleh akal bulusnya Datuk Maringgi, membuat usaha orang tua Siti Nurbaya bangkrut dan meminjam uang kepada Datuk Maringgi. Nah, oleh sebab itu, karena tidak bisa membayar hutang, maka Datuk Maringgi melihat kecantikan Siti Nurbaya, meminta untuk membayar hutangnya. Itulah anaknya sendiri, anak si Siti Nurbaya gitu. Lalu terjadilah pernikahan antara Siti Nurbaya dan Datuk Maringgi. Karena itu, Samsul Bahri lalu mendengar berita tersebut di daerah rantau, karena beliau lagi pendidikan di Tanah Jawa sebagai dokter. Lalu Samsul Bahri melakukan upaya bunuh diri. Namun upaya tersebut dibatalkan oleh sahabatnya. Namun usaha bunuh diri Samsul Bahri sudah sampai tersiar ke kampungnya di Padang. Lalu karena sudah merasa Samsul Bahri sudah tidak ada lagi, lambat laun Siti Nurbaya pun mengetahui bahwa Samsul Bahri tidak ada lagi. Maka Siti Nurbaya sudah mulai putus asa dan sakit-sakitan. Dan karena sakit-sakitan, ada niat dari Datuk Maringgi dengan pesuruhnya, yaitunya Panglima IV, melakukan meracun Siti Nurbaya dengan makanan, yaitu makanan lepat. Nah, ini dia jembatan Siti Nurbaya. Nah, akhirnya meninggallah Siti Nurbaya karena diracuni Datuk Maringgi. Dan hal tersebut membuat Samsul Bahri drop. Dan akhirnya lambat laun Samsul Bahri kembali ke Ranah Minang, karena dahulunya Samsul Bahri diangkat sebagai gubernur daerah Sumatera Barat ini. Setelah menjadi gubernur, di Padang ini sedang ada pergolakan antara suku, antara datuk-datuk di Ranah Minang dengan tentara Belanda. Maka diutuslah Samsul Bahri ke Padang untuk menyelesaikan masalah ini. Terjadilah perperangan antara Datuk Maringgi dan Samsul Bahri, di mana perperangan itu antara perang datuk dengan pemerintahan. Dan akhirnya di sana Samsul Bahri pun gugur dengan hunusan pedang dari Datuk Maringgi. Ini dia jembatan Siti Nurbaya. Nah, Samsul Bahri meninggal kena hunus pedang. Tapi sebelum meninggal, Samsul Bahri sempat menembakkan senapannya kepada Datuk Maringgi, dan akhirnya Datuk Maringgi pun meninggal di peristiwa perperangan tersebut.
Alhasil kedia semuanya meninggal dan Samsul Bahri kabarnya dikuburkan bersamaan dengan Siti Nurbaya. Nah, itulah sejarah singkat kisah kasih Siti Nurbaya dan Samsul Bahri. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melihat keindahan Gunung Padang dan juga kuburan yang dipercayai oleh masyarakat di sini adalah kuburan Siti Nurbaya, yaitunya di Gunung Padang di atas ini. Kalau kalian hendak ke sini sangat gampang melalui jalur Tapilawi, pinggir terus sampai ke jalur Muara ini. Lalu nanti ada gerbang di sana, objek wisata Gunung Padang. Nah, kita hari ini akan mencoba mengeksplor ke sana bagaimana kuburannya atau makamnya Siti Nurbaya. Dan juga kita akan melihat keindahan Kota Padang dari Gunung Padang. Nah, bersama hari ini juga kita bersama tim Suko Channel. Yang tadi di depan udah ada. Sekarang kita kena telat tadi. Kita nyusul nih tim Suko Channel di depan. Oke, kita akan sampai nanti di depan gerbangnya gerbangnya objek wisata Gunung Padang. Biaya yang dikenakan di sana adalah 10.000 untuk orang dewasa, 5.000 untuk anak-anak. Bagaimana keseruan kita di Gunung Padang? Simak nanti video setelah ini. Nah, ini dia di depan adalah objek wisata Gunung Padang. Lihat Bu, ini namanya bunker peninggalan Belanda. Bunker tersebut ada meriam. Nah, ini juga ada bunker untuk menjaga kawasan Muaro dari serangan musuh. Nah, kita coba masuki. Assalamualaikum, daerah bunker ini. Nah, ini dia meriam yang mengarah ke pantai Samudra Hindia, yang dimana ini cukup besar untuk menjaga kawasan Muaro. Inilah bunker peninggalan Belanda. Nah, di sini ada prasasti yang menunjukkan dari Dinas Kebudayaan, topologi, benteng topologi. Nah, ini dia situs budaya. Ini dia meriam peninggalan penjajah dahulu. Namun karena kurang terawat, cuman hanya satu yang tinggal lagi. Nah, dari sini kita sudah bisa lihat pesisir pantai Kota Padang. Nah, ini dia bunker yang tadi kita lihat dari dalam. Inilah kawasan Gunung Padang yang menyimpan legenda Siti Nurbaya.
di mana legenda ini adalah menceritakan sebuah kisah kasih seorang anak muda, di mana kisah Siti Nurbaya tidak sebagus dengan pemandangan di sini. Siti Nurbaya terpaksa kawin paksa dengan Datuk Maringgi disebabkan karena dia harus membayar hutang keluarganya, namun harus meninggalkan Samsul Bahri yang merupakan kekasihnya. Nah, ini juga adalah peninggalan benteng. Ayo. Apa? Ya. Terus jalan. Nah. Hah? Habis baterai. Ya, jalan ya. Masih jauh lah. Kuburan Siti Nurbaya, kita harus melewati banyak anak tangga di sini. Jatuh di kotor loh. Buat yang ada tanaman hias juga banyak di sini yang yang mau cari koleksi tanaman hias. Nah, ini dia tanjakan yang harus kita naiki. Gua ada bawa minum tuh. Kita harus berhenti nih guys. Berhenti dulu. Satu-satu. Sampah nggak boleh sembarang buang. Oh my god.
Oh my god. Jangan lari, ini udah teh. Makan sebentar ya. Om, selaku orang Padang nih, udah pernah kesini belum? Nah ini juga Fajri Noldi, suku-suku channel. Sebagai orang Padang, pernah kesini nggak? Udah 3 kali sama ini bang. Wes, mantap. Saya saja sendiri yang orang Padang belum pernah kesini. Makanya saya sangat tertarik mengambil konten di sini. Yang kabarnya di sini adalah ada makamnya Siti Nurbaya menjadi legenda. Sampai minum lah leh. Kan nggak fokus kan. Nah, blur langsung aja. Ini biasanya tinggi kangen nggak blur dah. Nah, tapi nggak blur langsung.